Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi bincang-bincang singkat kita tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 untuk laboratorium kalibrasi dan pengujian. Bapak Ibu sekalian, di video sebelumnya kita telah diskusi singkat tentang klausul 8.7, yaitu tentang tindakan perbaikan atau corrective action. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk diskusi kali ini kita akan membahas sedikit tentang klausul 8.8, yaitu audit internal. Sebagaimana Bapak Ibu pahami bahwa implementasi ISO 17025 bersifat dinamis. Ada kendala. Nah, ini sudah berkali-kali kami sampaikan di video-video sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga telah paham bahwa sistem mutu itu perlu direncanakan, kemudian ditetapkan, kemudian dilaksanakan dan dipelihara atau di-maintain. Jadi empat kata, semacam kata kunci tentang sistem mutu. Yang pertama adalah direncanakan, kemudian ditetapkan, kemudian dilaksanakan, dan yang keempat adalah dipelihara atau di-maintain. Nah, Bapak Ibu sekalian, audit internal adalah salah satu tools untuk memelihara sistem mutu dalam rangka untuk melakukan improvement. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, audit internal adalah salah satu cara untuk memelihara sistem mutu agar bersifat efektif. Tujuannya adalah untuk melakukan improvement. Sehingga sebagian orang mengatakan audit internal is a tools to improve. Jadi audit internal adalah sarana untuk melakukan perbaikan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian secara fundamental di laboratorium bersifat dinamis. Ada kendala, sehingga kendala itu perlu kita audit. Kita audit dalam rangka untuk melakukan perbaikan. Nah, proses ini ada benang merahnya dengan improvement atau perbaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam audit internal ini sesuai dengan konsensus ISO 17025 dan kebijakan KAN, kita mulai dengan legal aspeknya. Yang dimaksud dengan legal aspeknya adalah auditor internalnya. Jadi auditor internalnya di SK-kan dulu, ditunjuk oleh manajemen laboratorium sebagai seorang auditor. Bisa dalam bentuk tim atau bisa dalam bentuk auditor tunggal. Nah, disebutkan kalau sistem mutu kita masih kecil, simple, maka auditornya bisa tunggal. Auditor internalnya bisa tunggal. Tetapi sebagian besar laboratorium di dalam mendesain audit internal itu dilaksanakan oleh suatu tim. Minimal 2 orang, ada auditor kepala atau lead auditor dan ada anggota. Nah, ini harus di-SK-kan. Kemudian auditor internal tersebut baik sebagai auditor tunggal maupun sebagai tim, maka perlu disiapkan kompetensinya, sehingga perlu mengikuti pelatihan tentang audit internal. Nah, Bapak Ibu sekalian, audit internal ini paling tidak kita punya 2 rujukan. Yang pertama ISO 17025 tahun 2017 klausul 8.8 dan ISO 19011. Ini sebagai rujukan. Jadi 17025 klausul 8.8 dan ISO 19011 ya. Sorry, saya lupa ingat ini. 19011 ya. Jadi rujukan kita secara umum ada 2, klausul 8.8 dan ISO 19011. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mempersiapkan kompetensi personil melalui pelatihan dengan rujukan 2 tadi yang kami bilang, klausul 8.8 dan ISO 19011. Kemudian otomatis kita membuat prosedur
prosedur audit internal, kemudian kita siapkan formulir-formulir tentang audit internal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita menentukan kriteria dan cakupan. Kriteria dan cakupan tentang hal-hal yang akan kita audit. Nah, apa saja cakupannya? Ya, yang pertama yang harus kita audit adalah seluruh klausul ISO 17025 yang telah dikonsensuskan. Jadi kita mengaudit klausul 4 tentang persyaratan general sampai dengan klausul 8 tentang persyaratan manajemen. Kita audit dokumennya, kita audit implementasinya, dan kita audit rekaman-rekaman implementasinya, termasuk pelaporannya. Apalagi cakupan audit yang kedua adalah kebijakan KAN. Kebijakan KAN juga perlu kita audit apakah telah diimplementasikan di laboratorium atau belum. Kemudian yang ketiga kita audit adalah semua implementasi ISO yang berkaitan dengan konsensus dan kebijakan KAN dan yang berkaitan dengan ruang lingkup. Kemudian yang keempat kita mengaudit adalah formulir-formulir yang berkaitan dengan implementasi ISO 17025. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik bahwa di dalam audit ditekankan untuk mengaudit audit berdasarkan resiko. Jadi manajemen risiko perlu kita terapkan di dalam audit internal. Nah, ini tentu saja ada kaitannya atau ada irisannya dengan klausul 8.5 yaitu tentang manajemen risiko. Jadi ada sebagian orang mengatakan mengaudit berbasis risiko. Jadi kita mempelajari risiko apa yang mungkin terjadi di laboratorium termasuk di lapangan. Risiko di lapangan, sampling, apa yang perlu kita audit. Kemudian di perjalanan sampel dari lapangan menuju ke laboratorium, apa yang perlu kita audit. Kemudian audit berbasis risiko yang ketiga di bagian registrasi sampel, perlu kita audit. Kemudian yang keempat, audit berbasis risiko di laboratorium. Nah, itu Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan audit internal. Dan audit internal ini sebagaimana telah kita pahami harus kita audit secara periodik, minimal setahun sekali. Namun kadang-kadang diperlukan audit tambahan jika terjadi sesuatu yang sangat ekstrim. Tapi secara normal banyak sistem mutu melaksanakan audit secara periodik yaitu setahun sekali. Berarti Bapak Ibu sekalian kita perlu membuat program audit internal, kemudian di dalam program itu kita membuat ada semacam time schedule. Time schedule paling tidak ada dua variabel. Variabel pertama kegiatan auditnya, yang kedua adalah waktunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa organisasi laboratorium melakukan audit secara overall setahun sekali. Karena dikatakan di dalam konsensus ISO, semua klausul ISO harus diaudit dalam rentang waktu selama 1 tahun. Namun beberapa organisasi laboratorium yang kami temukan, mereka melakukan mengaudit secara bertahap. Misalnya bulan pertama mereka mengaudit beberapa cakupan. Bulan berikutnya beberapa cakupan. Dan seterusnya sampai overall selesai diaudit dalam jangka waktu selama 1 tahun. Kemudian dalam audit ini tentu saja hasil audit kita melaporkan kepada manajemen untuk dibahas pada forum manajemen review, kaji ulang manajemen. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja di dalam audit ini kita menemukan NC, non-conformities. Nah, non-conformities itu ya kita lakukan investigasi kenapa kok jadi temuan, kemudian kita lakukan corrective action, perbaikan, kemudian kita lakukan preventive action, kemudian kita laporkan. Jadi menurut kami bagus jika audit internal ini ada 2 outputnya, ada 2 laporannya. Yang pertama laporan pelaksanaan audit internal itu sendiri,
Yang kedua, laporan tindakan perbaikannya. Nah, keduanya ini tergantung dari kebijakan Bapak Ibu sekalian. Bisa dijadikan satu atau bisa dipisah jadi dua. Jadi secara fisik ada dua buku. Buku pertama, laporan pelaksanaan audit internal. Buku kedua adalah laporan tindakan perbaikan terhadap temuan-temuan pada waktu kita melaksanakan audit internal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bincang-bincang singkat kita tentang audit internal, dan ini harus program kontinu setiap tahun, sehingga perlu diperhatikan dengan bagus. Kenapa ada semacam mindset atau paradigma. Paradigma ini mengatakan auditor internal Anda lebih berharga dibandingkan dengan auditor eksternal. Jadi saya ulangi lagi, atau kami ulangi lagi, ada semacam suatu semacam mindset atau paradigma orang berpikir tentang audit. Mereka mengatakan auditor internal Anda lebih berharga terhadap bisnis Anda dibandingkan dengan auditor eksternal. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian bincang-bincang singkat kita tentang klausul 8.8. Insya Allah dari waktu-waktu berikutnya kita akan coba lagi lebih menggali tentang audit internal, terutama dengan merujuk kepada ISO 19011. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kata kunci yaitu tentang tahapan audit internal. Ini menarik karena berkaitan dengan implementasi. Tahapan yang pertama tentu saja kita legal standing-nya, yaitu auditor internal harus di-SK-kan. Kemudian kita membuat prosedur audit internal, kemudian kita menentukan program jadwal audit internal, kemudian kita menentukan kriteria audit, kemudian kita membuat formulir-formulir audit, kemudian kita melakukan pelatihan terhadap auditor, kemudian melaksanakan audit sesuai dengan agenda yang telah kita buat, kemudian merekam semua NC atau non-conformities, kemudian melakukan investigasi terhadap ketidaksesuaian tersebut, kemudian melakukan corrective action dan preventive action, kemudian kita membuat laporan yang kami maksudkan ada dua, laporan pelaksanaan auditnya itu sendiri dan laporan tindakan perbaikan terhadap NC. Kemudian kita laporkan kepada manajemen, kemudian kita arsipkan. Demikian Bapak Ibu sekalian bincang-bincang singkat kita tentang klausul 8.8 audit internal. Insya Allah akan kita diskusikan berikutnya tentang audit internal, khususnya mungkin kita akan coba mendalami sedikit audit internal berbasis risiko. Yang kami katakan tadi ini ada irisiannya dengan klausul 8 ISO 17025 klausul 8.5. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.